Salam saudara kasih, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya menikmati kopi Aceh dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Bagaimana hari ini, Om? Wonderful, luar biasa sekali. Ya, Tuhan Yesus baik. Tidak kebetulan kami berjumpa hari ini dengan Pastor Domianus. Beliau mengembalakan di satu gereja cukup besar, jemaat cukup banyak. Saya ada beberapa kali melayani di gereja beliau. Ya. Bagaimana hari ini, Om? Ya, sangat terharu bisa bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Aliudin yang saya sayangi. Saya sangat menghargai, menghormati, sehingga dalam kesempatan ini membagikan berkat antar sesama hamba Tuhan. Ada 3 bulan ini ada beberapa pengalaman-pengalaman ilahi yang saya dapat, sehingga saya tergerak membagikan kepada teman baik saya, Bapak Pendeta Aliudin ini. Satu diantaranya tadi saya bercerita, kita hamba-hamba Tuhan, kadangkala kita terlalu sibuk, sehingga dengan kesibukan kita lupa akan diri kita sendiri. Oleh karenanya, saya tadi katakan bahwa apapun yang kita lakukan, pengalaman saya tadi mulai bercerita tentang membangkitkan orang mati. Hanya karena tidak pernah diviralkan, sudah berapa orang mati saya doakan dibangkitkan. Dalam momen ini yang mau saya sampaikan itu begini: apapun yang kita kerjakan, bangkitkan orang mati, orang lumpuh, sembuh dan sebagainya, Bapak Ibu, sebenarnya kita perlu bertanya, semua yang kita kerjakan, apakah di dalamnya nama Tuhan Yesus menerima kemuliaan? Apakah Yesus yang menerima kemuliaan atau kita? Sekarang banyak sekali orang mencari popularitas dengan berbagai macam cara. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa aku tidak kenal kamu, kamu mengusir setan, kamu sembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena di dalamnya tidak memuliakan Yesus, memuliakan diri sendiri. Nah, kalau ini terjadi, Bapak Ibu, siapapun kita boleh bangkitkan orang mati, kita boleh usir setan, sembuhkan orang sakit. Artinya, saudaraku, kita dalam perjalanan sedang menuju ke neraka. Sama saja. Dan Tuhan akan bilang, I don't know you, get away from me, jauhlah kau daripada aku. Itu yang saya bagi. Nah, yang kedua, boleh menjadi berkat khususnya untuk saudara saya Bapak Ali dan teman-teman hamba Tuhan. Kadangkala kita tidak ada waktu, seharian kita melayani orang, kita sibuk. Saya bilang kita ambil waktu. Kalau kita tidak tentukan waktu kita untuk berdoa, ingat, iblis tidak senang dengan orang berdoa. Dia tidak akan kasih kesempatan kalau kita tidak putuskan jam sekian, aku nggak mau, aku mau berdoa. Nah, pada umumnya kita orang sibuk. Satu-satunya pada umumnya banyak hamba Tuhan itu ya kesempatan itu tengah malam. Tengah malam jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Kita konsisten dari hari, dari minggu, dari tahun, dari bulan. Terus 1 jam aja kalau kita bertahan setiap hari berdoa, setan iblis dari neraka manapun dia nggak berani dekat dengan kita. Apalagi kalau kita sudah setiap hari 3 jam, itu akan luar biasa sekali. Yes, Pak Ali, continue. Iya, saya tertarik tadi dari bincang-bincang kita, sampai saya mengambil video ini kepada hambanya, Pastor Domianus, bisa continue itu 3-4 jam. Yes, 5 hours. 5 hours. 5 hours. Bagaimana Anda bisa melakukan itu, mengawalinya? Yes. Karena nggak main-main loh, 3-4 jam continue. Jadi begini, dalam proses perjalanan itu tidak terjadi serta-merta. Itu proses. Pertama saya 1 jam. 1 jam saya sukses, bisa 2 jam. Nah, saya komitmen, saya mau 3 jam. Waktu saya 3 jam.
Itu sudah 2,5 jam, 1 hari, roh saya lepas dari badan saya. Saya bisa lihat saya duduk, Pak Ali. Saya duduk, terus saya ada di satu tempat. Nah, waktu itu saya dengar suara, kamu goblok. Siapa yang dengar kamu berdoa? Cuman sampai plafon ini, sia-sia. Tapi saya 1 detik, saya berpikir, langsung saya continue berdoa. Berdoa. Dalam proses yang panjang, tembuslah 3 jam. Setelah 3 jam, untuk saudara masuk ke 5 jam itu tidak ada kesulitan. Itu mudah sekali, tetapi 1-3 jam ini tidak mudah. Disitulah pantat kita capek, hidung kita gatal, ya. Dan HP harus dimatikan. Jangan pernah buka HP kalau sudah niat berdoa. Itu satu. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan Bapak Aliuddin. Begini, ada 5 poin penting yang saya temukan dalam proses perjalanan doa saya. Tetapi ini jangan dijadikan seperti apa gitu Pak, jimat gitu loh. Tapi 5 ini saya dapat di dalam jam doa saya. Nomor 1, kalau kita berdoa, jangan minta-minta. Ucapan syukur. Mengucap syukur dulu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku sehat hari ini. Nah, paling tidak dalam ucapan syukur kita bisa 10 menit. 10 menit ucap syukur, anakku sehat, tidak ada yang kena COVID. Hari ini aku masih sehat, umurku udah sekian, aku masih bisa Tuhan seperti ini. Ya kan? Bapak Ibu, kalau saya tidak doa seperti itu, saya menggembalakan jemaat yang ratusan. Saya stres. Saya tidak mampu menggembalakan orang yang begitu banyak. Dengan karakter pikiran yang berbeda ya. Berbeda-beda. Nah, pertama itu ucapan syukur. Ucapan syukur itu 10 menit. Itu saja 10 menit. Kemudian kita mengaku dosa. Ya kan? 1 Yohanes 1:9. Alkitab bilang, jika kita mengaku dosa kita, ya kan? Tadi mengucap syukur 1 Tesalonika pasal 5:18. Nah, yang ketiga, ya ini yang kedua, pengakuan dosa ini paling tidak 10 menit. Berarti sudah 20 menit. Nah, kamu masuk lagi 10 menit. Ngapain? 10 menit penyucian diri kamu, tubuh kamu, jiwa kamu, roh kamu. Minta ditahirkan dengan Roh Kudus. Lihat bagaimana orang di dalam perjanjian lama, mereka mentahirkan diri. Nomor 4, saudara, minta belas kasihan Tuhan. Kalau 10 menit aja, sudah berapa ini? 60, 80 menit. 10, 20, 30, 40 menit. Betul kan? Mercy, belas kasihan. Tuhan, belas kasihan sama aku. Aku orang berdosa, aku orang tak layak tuh. Biarlah belas kasihan-Mu Roh Kudus berbicara untuk aku. Your mercy speak on behalf of me. Itu poin keempat, Pak. Baru poin yang kelima. Efesus pasal 6. Kamu perang. Peperangan rohani, hantam semua yang perlu dihantam. Nah, ini aja sudah berapa menit? Sudah 50 menit. Nah, setelah itu baru kamu berdoa di dalam roh. Itulah Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ya kan, building up your spirit. Artinya ketika orang berdoa di dalam roh, bukan cuma rohnya kuat, tetapi tubuhnya sehat. Ya kan, saya sudah mau mendekati 60 tahun sekarang. Tapi Tuhan memberi saya kesehatan. Setiap hari saya tidur cuma paling-paling 3-4 jam. Tadi malam saya tidak bisa tidur, jam 2 udah Roh Kudus suruh saya doa-doa, nggak tidur-tidur. Itu Pak. Intinya, kalau kita mau melakukan pelayanan, nomor 1, apakah Yesus dimuliakan di situ atau tidak? Kalau Yesus tidak dimuliakan, you are on your road to the hell. Tidak peduli Anda bisa bangkitkan orang mati, Anda bisa nubuat, ya kan, Anda pernah pergi punya visi ke surga dan sebagainya. Tapi dalam hal ini semua, kalau Yesus tidak dimuliakan, everything nonsense. God bless you. Oke, terima kasih ya Pastor Domianus. Ya, saudara, ini demikianlah sharing saya dengan
rekan seperjuangan, sahabat saya yang cukup luar biasa. Beliau boleh dikatakan mengencourage saya luar biasa. Ya, kami dari sharing-sharing, saya sudah melihat pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan, karena saya ada beberapa kali melayani di gereja beliau. Ya, banyak sekali orang-orang sakit ya datang disembuhkan, orang-orang bermasalah, banyak persoalan, dan preman-preman macam jenis orang saya lihat langsung di gereja tempatnya beliau. Inilah perbincangan kami hari ini. Ya, salam sehat buat selalu, sampai bertemu di video berikutnya. Shalom. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus berkati.